Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Satuan Tugas Operasi Penegakan Hukum Aman Nusa II mengusut sedikitnya 208 kasus selama 5 hari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ajang balapan internasional Grand Prix Formula One Australia dan MotoGP Australia 2021 dibatalkan. Rendahnya tingkat vaksinasi disebut sebagai alasan kedua lomba tersebut tidak dilaksanakan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri. Inilah U-News selengkapnya. Saudara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Natuna membantah adanya informasi tidak benar alias hoax terkait kas di pemerintah daerah Natuna kosong. BPKAD mengatakan kas daerah Natuna digunakan untuk pengendalian COVID-19 di daerah itu. Pemerintah Kabupaten Natuna menepis isu kas pemerintah daerah itu kosong. Informasi yang dihimpun Ulasan, sudah 1 bulan tambahan penghasilan pegawai Natuna belum dibayarkan, dengan alasan kas daerah kosong. Menyikapi hal itu, pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Natuna, Suryanto membantah terkait isu kas daerah Kabupaten Natuna yang dikabarkan kosong. Ia mengatakan untuk saat ini kas daerah Natuna masih tersedia tetapi terbatas. Kas daerah yang terbatas itu digunakan untuk pengendalian COVID-19 seiring meningkatnya angka positif COVID-19 di Natuna. Tapi kita prioritaskan untuk pengendalian COVID ini, dampak COVID, karena kita ketahui sekarang ini Natuna kan sudah masuk zona yang luar biasa kan perkembangan COVID-nya. Kendati menepis kas daerah kosong, BPKAD Natuna membenarkan keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai ini dibenarkan oleh Suryanto. Ia mengatakan keterlambatan ini disebabkan lambatnya transfer anggaran pusat ke daerah. Pihaknya belum bisa memberikan kepastian kapan TPP ASN bisa dibayarkan. Penyaluran DBH pajak ya triwulan 1 dan triwulan kedua yang kemarin tertunda penyalurannya, yaitu triwulan 1 dan 2 itu berkisar hampir sekitar 20-an miliar. Itu sudah kita lakukan rekonsiliasi. Hari ini staf saya sudah berada di Tanjung Pinang ke KPPN dan kantor pajak di sana untuk melakukan berita acaranya, penatangan berita acara. Mudah-mudahan saja dengan penatangan berita acara ini uang dari RKUN itu bisa segera masuk. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemirsa, Satuan Tugas Operasi Penegakan Hukum Aman Nusa II mengusut sedikitnya 208 kasus selama 5 hari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan di Jakarta mengatakan, Satuan Tugas Operasi Penegakan Hukum Aman Nusa II telah mengusut sedikitnya 208 kasus selama 5 hari sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat 3 hingga 7 Juli 2021. Sasaran penindakan dalam operasi tersebut adalah toko-toko obat, apotik, distribusi obat, dan oksigen. Telah dilakukan penyelidikan sebanyak 208 kegiatan. Penyelidikan yang dilakukan ini sasarannya adalah toko-toko obat, apotik, distribusi obat, distribusi oksigen yang ada kaitannya dengan penanganan. Ia mengatakan pihaknya telah mengungkap 18 kasus tindak pidana dan 103 kegiatan yang diduga tindak pidana ringan selama PPKM darurat. Adapun dugaan tindak pidana ringan adalah pelanggar protokol kesehatan di tempat-tempat hiburan selama pelaksanaan PPKM darurat. Operasi penegakan hukum Aman Nusa II tersebar di seluruh Indonesia. Upaya penindakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan dan penjualan oksigen dan obat ilegal. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2021, hewan kurban menjadi hal utama diburu para pembeli untuk melaksanakan berkurban. Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang memastikan hewan kurban yang masuk ke Tanjung Pinang harus disertai dengan surat kesehatan dari daerah asal kedatangan.
Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang hingga Juni 2021 sebanyak 2.443 ekor sapi dan kambing masuk melalui Pulau Bintan. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang, Raden Nur Cahyo, mengatakan, hingga 23 Juni 2021, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang mencatat 2.443 ekor sapi dan kambing telah masuk ke Tanjung Pinang. Pihaknya memastikan hewan kurban yang masuk ke Tanjung Pinang harus membawa surat kesehatan dari daerah asalnya. Setelah sampai di Tanjung Pinang, Balai Karantina Wilayah kembali memeriksa kesehatan hewan-hewan tersebut. Dengan 2 tahap. Pertama, pemeriksaan kelengkapan dokumen. Hewan-hewan ini harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari daerah asal, yang menjamin pemeriksaan di sana bahwa hewan-hewan itu dinyatakan sehat. Karena sifat penyakit hewan ini ada masa inkubasi, maka ketika sampai ke Pulau Bulan, ini dilakukan pemeriksaan lagi oleh pejabat karantina yang terdiri dari dokter hewan dan juga dari paramedik karantina terhadap kesehatan hewan-hewan tersebut. Penjual hewan kurban jenis sapi dan kambing di Tanjung Pinang mengatakan, hewan kurban tersebut berasal dari Lampung dan Palembang. Seluruh hewan kurban tersebut telah mendapatkan izin serta surat karantina. Izinnya tidak? Ada izinnya. Kalau nggak ada izin susah lah kita. Ya, asalnya dari mana Pak kambing sama lembu? Asalnya dari Lampung. Dari Lampung. Kapan sampai sini terakhir? Lah 3 bulan lewat. Oh. Di tempat penjualan sapi dan kambing awi, harga hewan kurban bervariasi. Harga satu ekor lembu berkisar 19 hingga 22 juta rupiah. Sementara kambing berkisar antara 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Pada masa pandemi, harga hewan kurban menurun. Sapi yang tadinya dijual dengan harga 23 juta rupiah, sekarang turun menjadi 21 juta rupiah. Agak beda lah. Masalah pandemi ini agak beda dia. Masalahnya agak berguyur lah cara bos jualnya. Ya, untuk penjualannya bagaimana Pak? Menurun atau bagaimana? Menurun lah. Menurun Pak ya? Iya. Kisaran berapa turunnya Pak? Berapa persen kira-kira? Kira-kira yang harga 23 itu bisa kita jual kan 21 sekarang kan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Pemirsa, TNI dan Polri menaikkan target 2 juta vaksinasi nasional per hari di seluruh daerah di Indonesia, upaya mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. TNI dan Polri menjadi pelaksana utama program vaksinasi nasional di seluruh daerah di Indonesia. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat peninjauan vaksinasi di Jogja mengatakan, menaikkan target program vaksinasi menjadi 2 juta per hari di seluruh daerah di Indonesia. Upaya ini untuk mendorong terwujudnya kekebalan tubuh nasional atau herd immunity secara merata. Ke depan, kita juga akan ditugaskan melaksanakan vaksinasi 2 juta per hari juga akan bisa terlaksana. Dengan demikian, tempat dan tenaga kesehatan menjadi kunci untuk tercapainya target tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari TNI dan Polri, kita bisa cepat mengejar 70% dari populasi Indonesia sesegera mungkin vaksinasi. Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengatakan perlu peran serta masyarakat untuk bersama mensukseskan program vaksinasi nasional. TNI dan Polri siap memfasilitasi masyarakat yang ingin membantu untuk bersama-sama mensukseskan vaksinasi nasional guna mewujudkan kekebalan tubuh nasional. Kita mengharapkan bahwa herd immunity segera dibentuk. Oleh karena itu, silakan apabila memang ada masyarakat, apalagi yang kemudian berminat untuk bergabung sebagai tenaga vaksinasi, tentunya TNI Polri akan membantu memberikan fasilitas dan juga membantu dan mempersiapkan vaksin sehingga kemudian akselerasi terkait dengan terbentuknya herd immunity.
TNI Polri juga menghimbau agar masyarakat Yogyakarta untuk menghindari kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan. Mengingat hingga saat ini program vaksinasi di Yogyakarta baru mencapai 70%. Dari Yogyakarta, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Pemirsa, antusias masyarakat Kota Batam untuk mendapatkan vaksin belum terjawab. Hingga saat ini, permintaan pemerintah Kota Batam agar pemerintah Provinsi Kepri untuk menambah vaksin belum terjawab. Wakil Wali Kota Batam mendesak pemerintah Provinsi Kepri untuk segera mengirimkan vaksin. Pemerintah Kota Batam meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau segera merealisasikan tambahan vaksin, mengingat antusiasme masyarakat Kota Batam tinggi. 9 titik, tapi persoalannya ketersediaan vaksin kami. Kalau vaksin itu lebih, kita bisa mobilisasi jauh lebih banyak. Sampai saat ini, ketersediaan vaksin di Kota Batam hanya sekitar 9.000 vial jenis Sinovac. Pihaknya juga meminta kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar memberi perhatian ke daerah yang kekurangan vaksin. Kalau tak jadi masuk yang 2.500, berarti besok bakal habis. Ya pada kisaran 9.000-an lah. Nah, ini kita koordinasi terus dengan provinsi agar tolong beri perhatian terhadap vaksin kami yang terbatas ini. Sekarang terus terang, Rabu dengan Kamis kita meng-close pelayanan untuk masyarakat, untuk pelayanan yang baru, kecuali yang ada di puskesmas ini. Kita hentikan karena vaksin kita hanya sekitar 10.000-an yang semalam itu sedikit. Nah, hari ini bakal habis. Kalau tidak datang juga sore ini, besok, nah seperti ini terus. Amsakar juga berharap Provinsi dan Kementerian Kesehatan bisa segera merealisasikan vaksin yang kurang di daerah. Harapan saya Provinsi dan Kementerian Kesehatan bisa mensegerakan, karena alhamdulillah sekarang antusiasme warga, antusiasme peserta didik untuk ikut vaksin ini sudah luar biasa, sangat menggembirakan. Masalahnya sekarang vaksin pula, ya kita butuh itu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Fedro, UTV mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar rapat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah FKPD, perwakilan pelaku usaha, pengurus rumah ibadah, tokoh masyarakat, dan agama. Dalam pertemuan itu, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menyampaikan, PPKM berbasis mikro akan berlangsung selama 12 hari ke depan. Rahma menilai pemberlakuan PPKM Mikro harus dilakukan karena melihat perkembangan terakhir jumlah kasus COVID-19 di Tanjung Pinang yang terus meningkat. Selama pemberlakuan PPKM Mikro, aktivitas masyarakat di Tanjung Pinang seperti perkantoran, tempat usaha, dan pelaksanaan ibadah akan dibatasi. Restoran, rumah makan, ada kafe, ada kedai kopi. Ini hanya boleh bukanya itu sampai jam 5 sore. Iya. Untuk swalayan, pasar, perkantoran, itu kalau perkantoran berlaku 25% dari seluruh karyawannya. Yang sudah itu swalayan, pasar itu tetap buka 100%, hanya jamnya saja diatur sampai jam 10 malam. Rahma menegaskan ada sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar selama PPKM Mikro berlangsung. Nah, itu ada di dalam nomor 44 itu, silakan. Salah satunya di situ ada ini surat teguran. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Pemirsa, ketersediaan fasilitas cuci tangan di Pasar Ikan Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mulai diabaikan pihak pengelola. Para pedagang dan juru parkirlah yang justru menjaga komitmen bersama untuk tetap mengadakan fasilitas cuci tangan di pasar tradisional. Pemerintah Kota Tanjung Pinang saat melakukan razia protokol kesehatan pada 7 Juli lalu terus mengingatkan para pedagang agar memandang penting penerapan prokes selama aktivitas jual beli berlangsung.
Namun satu hal yang luput dari perhatian pemerintah Kota Tanjung Pinang, yakni komitmen pengelola pasar untuk menjaga wilayahnya sebagai wilayah yang aman dan sehat, utamanya dari COVID-19. Sejak awal masa pandemi digencarkan gerakan cuci tangan. Kebijakan ini diikuti dengan penyediaan fasilitas cuci tangan di beberapa sudut pasar tradisional. Hanya saja komitmen pengelola pasar agar terus menyediakan air bersih dan sabun cuci tangan terputus di tengah jalan. Air, mencuci tangan susah. Kita dari pasar ibu-ibu kan megang apa, nggak ada airnya, tangkinya tuh kosong. Berapa lama katanya tadi tunggu hujan baru ada air, jadi airnya supaya dari air hujan. Jadi kita beginilah nih warga, kalau dari pasar ikan nggak ada air. Takut juga corona, Bu, ya? Takut lah corona, megang ikan, megang kantong, megang apa. Semua kan basah-basah. Saya jaga ember, Bu, ya? Tapi airnya parah sih. Juru parkir Pasar Ikan Sihaloho, salah satu orang yang berupaya memenuhi kebutuhan air bersih dan sabun cuci tangan di wilayah parkirnya di Pasar Ikan Tanjung Pinang. Setiap harinya ia mengisi 2 ember air bersih diambilnya dari kedai kopi dan toko buah sayur sekitar. Ini dikarenakan tidak adanya ketersediaan air bersih di Pasar Ikan. Air susah dikauli, orang itu kan dia bukan tak mau, tapi kan susah dikauli air. Ya sendiri lain bertindak, disuruh ambil ke pasar baru, kan kemana? Ke sana disuruh ambil air, di sini minta aja. Ia juga menyayangkan minimnya perhatian dari pengelola pasar mengenai ketersediaan fasilitas cuci tangan ini. Namun, demi keselamatan dirinya dan pelaku pasar dan banyak orang, ia mengaku tak keberatan jika harus terus merogoh sakunya sendiri untuk membeli sabun cuci tangan agar dapat bermanfaat bagi semuanya. Dia jaga, tapi tak dibuat dia, kita buat lah. Kan kita jaga diri kita sendiri, kalau kita kena ada apa-apa macam mana? Sama aja tak bisa kerja kan. Jaga, kita buat sendiri. Ini keamanan pelanggan kita kan. Iya. Ya pelanggan kan semua suka dia. Habis belanja ikan cuci tangan tak bau dia kan? Nah itulah. Wilayah Pasar Ikan memiliki 2 titik yang disediakan fasilitas cuci tangan. Di satu titik wadah penampungan cuci tangan berupa ember cat yang dilengkapi kran dan ember kecil sebagai penampung air kotor, beserta sabun cair yang disediakan oleh juru parkir. Di satu titik lainnya tersedia wadah lebih besar, yakni tangki orange yang dilengkapi 2 keran, namun tidak terisi air dan juga tanpa sabun cuci tangan. Menurut Sihaloho, tangki tersebut hanya terisi air jika hujan turun. Yang mengejutkan, saat rombongan pemerintah kota melangsungkan razia beberapa hari lalu, wadah cuci tangan justru telah berisi air bersih sejak pagi. Isi, penuh. Ya. Datang, air ada. Ya udah. Udah mana? Dua-duanya tangki besar sama? Tahu lah, aku kan ngawasin ini aja, yang kecil ini aja saya gitu. Tahu-tahu ember ini udah terisi? Dari ember itu aja kan terisi, ember kita sendiri. Dari BUMD udah pecah sama besi-besinya udah pecah, tak diganti. Jadi yang bikin siapa? Ya ini satu kita kongsi-kongsi sama kawan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Farah Ferdi, UTV mengabarkan. Pemirsa, pelaksanaan ibadah Idul Adha pada tahun ini tetap dapat berjalan. Namun Majelis Ulama Indonesia, MUI dan pemerintah Provinsi Kepri mengharuskan pelaksanaan ibadah dilakukan di lapangan atau ruang terbuka. Pelaksanaan ibadah di zona merah wajib dilakukan di lapangan atau ruang terbuka. Pemberlakuan ini berlaku untuk ibadah sholat hari raya dan penyembelihan hewan kurban. Kebijakan ini diterapkan guna menghindari kerumunan saat rangkaian ibadah berlangsung. Kabupaten Kota menyepakati bahwa insya Allah di Kepri khususnya pelaksanaan Idul Adha dan Idul Kurban tetap kita laksanakan. Cuma untuk pelaksanaan Idul Adha dilaksanakan di lapangan. Sementara untuk wilayah zona kuning dan hijau juga dianjurkan untuk memberlakukan ibadah di lapangan terbuka. Sementara jika tetap akan melangsungkan sholat di masjid, hanya diperbolehkan berisikan 25%. Kuning, hijau di kecamatan itu yang pulau terpisah, itu nanti bisa dilaksanakan
tetap diutamakan di lapangan. Tapi boleh masjid. Kalau memang misalnya tidak ada lapangan di masjid hanya sekitar 25% juga sesuai. Untuk proses penyembelihan, selain hanya dapat dilakukan di lapangan terbuka, pemerintah provinsi juga membuat aturan wajib rapid test antigen untuk seluruh petugas penyembelihan. Dilanjutkan dengan penyerahan laporan kepada tim Satgas COVID-19. Daging kurban juga wajib diantarkan ke rumah warga-warganya, sehingga terhindar dari kerumunan warga saat mengantri pengambilan daging hewan kurban di lokasi pemotongan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Saudara, polisi menetapkan Nia Ramadhani beserta suaminya Ardian Syah Bakri dan supirnya sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta Pusat mengatakan, pihaknya telah menetapkan publik figur Nia Ramadhani dan suaminya Ardian Syah Bakri sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Selain Nia dan suaminya, polisi turut menetapkan supir Nia berinisial ZN sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,78 gram beserta bong. RA dan AAB ini adalah suami istri. RA adalah seorang public figure. Ya, saya perjelas lagi bahwa saudari RA ini adalah seorang public figure. Barang bukti yang kita amankan, satu klip jenis sabu-sabu, dugaan adalah sabu-sabu, brutonya seberat 0,78 gram. Untuk memastikan ketiga tersangka, polisi melakukan tes urin dengan hasil positif. Polisi menyangkakan ketiga tersangka ke dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, ajang balapan internasional Grand Prix Formula One Australia dan MotoGP Australia 2021 dibatalkan. Rendahnya tingkat vaksinasi disebut sebagai alasan kedua lomba tersebut tidak dilaksanakan. Negara bagian Victoria di Australia mengumumkan pembatalan Grand Prix Formula 1 Australia dan MotoGP Australia 2021. Rendahnya tingkat vaksinasi disebut sebagai alasan kedua lomba tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Pembatalan ajang bergengsi itu dikonfirmasi Australia Grand Prix Corporation pada Selasa sore waktu setempat. Pembatalan ini menjadi pukulan besar bagi perekonomian Melbourne, serta industri pariwisata dan ajang olahraga di Victoria. Kendati demikian, pihak otoritas dan negara bagian mulai menetap pada tahun 2022. Dari Melbourne, Australia, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Liputan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan U-News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.